pelayanan online, guru-guru Sabtu Ceria, guru-guru Amazing Kids, guru-guru sekolah minggu mau memberikan pelayanan lewat kebenaran firman Tuhan. Pada saat sore hari ini, sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sore hari ini. Kembali kami mau dengar firman Tuhan lewat ibadah online Amazing Kids pada saat sore hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tempat kami semua, dan kami mau duduk diam, duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, pada saat sore hari ini Kak Esther mau cerita kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13 dengan judul Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Bagaimana ceritanya? Yuk kita perhatikan, kita dengar, kita duduk manis supaya kita mengerti cerita ini ya. Di Kapernaum ada seorang hamba perwira yang sedang terbaring sakit. Dia lemas, dia tidak berdaya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa berjalan karena dia merasa kakinya lumpuh. Dan perwira Romawi ini sangat menyayangi hambanya itu. Perwira ini sangat mengasihi hambanya itu, sehingga dia mau membuat satu cara bagaimana hambanya ini bisa sembuh. Sudah ke dokter, kemana tabib, kemanapun, tapi hambanya itu tidak bisa sembuh. Tetapi suatu ketika dia mendengar bahwa ada Yesus. Yesus yang dia dengar adalah dia Tuhan yang menyembuhkan. Dan ketika dia mendengar Yesus berada di Kapernaum, dia segera pergi, dia segera bergegas, dia mau mencari Yesus itu. Jadi dia mencari Yesus itu sehingga dia bertemu dengan Yesus. Dan perwira ini berbicara kepada Tuhan, Tuhan, hambaku yang ada di rumah dia sedang sakit. Jadi perwira ini sambil berlutut kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, hambaku yang ada di rumah sedang terbaring sakit. Dia tidak berdaya, dia sangat merasa menderita. Tetapi Yesus berkata kepadanya, aku akan segera pergi ke tempat rumahmu. Tetapi perwira ini menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa, bahwa dia adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan orang Israel, dia merasa dirinya tidaklah ya, sehingga dia mengeluarkan satu kata-kata, Tuhan, tidak usah kau berlelah-lelah datang ke rumah. Ucapkanlah satu patah kata sehingga hambaku yang ada di rumah bisa sembuh. Karena aku tidak layak di hadapanmu. Sehingga hamba ini merasa bahwa dia ini orang berdosa. Perwira ini orang berdosa, sehingga dia boleh berkata kepada tuannya, Tuhan Yesus, Tuhan, hamba tidak layak. Ucapkanlah 1-2 kata supaya saya bisa menyampaikannya kepada hambaku yang terbaring sakit. Ketika itu Tuhan Yesus memberitahukan kepada orang banyak, tidak ada yang memiliki iman seperti seorang perwira ini. Dan perwira ini diperintahkan Tuhan, pulanglah, pergilah, baliklah ke rumahmu, dan kamu akan jadi sesuai dengan iman. Jadi sesuai iman perwira ini. Percaya saja. Di sini dikatakan
engkau percaya. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Perwira ini percaya hambanya akan sembuh dan dia sembuh. Sampainya di rumah, dia melihat hambanya sembuh, hambanya sehat, hambanya kuat kembali, dipulihkan kembali. Jadi sesuai dengan iman perwira, hambanya ini bersyukur Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Tuhan Yesus sudah memberikan kekuatan baru buat dia. Jadi dia bisa bersyukur. Adik-adik, apa yang kita pelajari saat sore hari ini dari seorang perwira? Seorang perwira ini, dia tidak mengenal Tuhan. Dia hanya tahu dia itu bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi dia bukan pengikut Tuhan karena dia adalah perwira Romawi. Yang kita perlu pelajari, kita harus seperti iman seorang perwira ini. Kita harus percaya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi sakit penyakit, kita lemah tubuh, tidak berdaya, berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus sembuhkan saya, sehingga kita boleh sembuh. Ketika kita pusing ini ujian terus di sekolah, aku tidak bisa belajar dengan baik, berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus berikan saya hikmat, berikan saya kepintaran supaya saya dapat menyelesaikan ujian ini. Kita tidak perlu takut. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Perwira ini dia tidak mengenal Tuhan. Tetapi Kak Esther, kita semua yang ada di rumah mengenal Tuhan Yesus. Kita percaya walaupun kita tidak melihat Tuhan. Artinya Tuhan itu selalu ada dalam hati kita, selalu menjaga, melindungi, memelihara kehidupan kita semua. Jadi adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kita semua. Sama seperti hamba dari seorang perwira ini, dia boleh sembuh, dia boleh sehat, dia boleh kuat, semua karena Tuhan Yesus. Oke, saat sore hari ini kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan terdapat dalam kitab Alkitab Mazmur pasal 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan sore hari ini. Kami percaya kami semua mendengar firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami, anak-anak Amazing Kids yang ada di rumah. Biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati kami semua, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang terus percaya kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan sampai hari ini. Kami percaya kami semua diberkati, orang tua kami semua diberkati, kakak adik kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, selalu jaga kebersihan, selalu mencuci tangan, jaga kesehatan, tidak makan sembarangan. Kita tetap sehat, kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa Sabtu depan. Tuhan Yesus berkati. Bye.